nama saya Jonas dari kelas C Tarbiyah semester 4. Jadi pada hari ini saya akan menjelaskan sebuah materi yang singkat yang berjudul mengutamakan kejujuran dan menegakkan keadilan. Mana pada materi ini ada dua pokok bahasan yang harus dipahami, yaitu yang pertama kejujuran dan yang kedua keadilan. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, kejujuran. Pengertian kejujuran yaitu berkata apa adanya sesuai dengan kenyataan tanpa ada kebohongan di dalamnya. Kemudian yang kedua, adil. Adil yaitu menempatkan sesuatu pada tempatnya tanpa membanding-bandingkan yang lain, tidak menganggap bahwa dia saudara saya, keluarga saya, tapi diperlakukan sama dengan orang lain. Kemudian yang ketiga, memahami dalil Nabi tentang perilaku jujur dan perilaku adil. Di sini saya mengutip dari Al-Quran surah Al-Maidah ayat 8 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu menjadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah Subhanahu wa taala, menjadi saksi dengan adil, dan janganlah sekali-kali kebencian terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh Allah Maha mengetahui terhadap apa yang kami kerjakan. Al-Quran surah Al-Maidah ayat 8. Yang tadi kita sudah kutip dalil dari Al-Quran surah Al-Maidah ayat 8. Kemudian yang kedua ada hadis juga yang menjelaskan tentang perilaku adil dan jujur ini, yaitu hadis Nabi Muhammad SAW yang artinya, hendaklah kalian bersikap jujur karena kejujuran itu akan membawa pada kebaikan, sedangkan kebaikan akan membawa kepada surga. Hadis riwayat Tirmizi. Kemudian kita masuk ke pembahasan kita yang keempat, yaitu memahami cara menerapkan perilaku jujur dan adil. Menerapkan perilaku jujur dan adil ini tidak seperti ibadah-ibadah lainnya, bisa kita lakukan di mana saja dan kapan saja. Contohnya, bagaimana menerapkan perilaku jujur bisa di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Contohnya yang pertama di rumah, bagaimana caranya, yaitu ketika orang tua kita, ibu kita memerintahkan kita untuk membelanjakan suatu uang, kemudian setelah kita membelanjakan ada kembaliannya, kemudian kita sampaikan, kita berikan kembalian itu kembali kepada orang tua kita, kepada ibu kita, tanpa memanggilnya dan mengatakan ini adalah kembaliannya, tetapi kita tidak ambil di sisanya situ. Kemudian yang kedua, perilaku jujur diterapkan di sekolah. Contohnya yaitu ketika ujian sekolah, ketika seorang guru memberikan soal teksnya kepada kita, kemudian kita kerjakan dengan jujur, yaitu tidak menyontek, tidak melihat contekan buku atau dari Google. Kemudian yang ketiga, menerapkan perilaku jujur di masyarakat. Contohnya yaitu ketika ada di tengah-tengah masyarakat timbul suatu informasi, kemudian kita sampaikan informasi tersebut kepada orang lain, kita tidak menambah-nambahkan, tidak mengurangi, tidak ada kebohongan di dalamnya, kita sampaikan sesuai dengan berita kenyataan yang sebenarnya. Kemudian yang kedua, menerapkan perilaku adil. Tadi sudah jujur ya. Kemudian adil bisa juga di kapan saja, di mana saja. Contohnya saya serupakan dengan perilaku jujur tadi. Yang pertama di rumah. Bagaimana cara menerapkan perilaku adil di rumah? Misalnya seorang ayah, kita ini sebagai seorang kakak, ayah memberikan uang jajan kepada kita dan ayah memerintahkan untuk memberikan juga kepada adik-adik kita, maka tindakan adil yang kita lakukan yaitu kita samaratakan uang jajan yang diberikan oleh orang tua tadi kepada adik-adik kita. Kemudian di sekolah, berperilaku adil di sekolah, yaitu contohnya misalnya kita dipilih menjadi ketua kelas, kemudian
sebagai ketua kelas yang adil, kita memberikan tugas kepada teman-teman kita, yaitu dengan adil, tanpa memandang bahwa ini teman saya, tidak usah diberikan pekerjaan atau piket yang terlalu berlebihan. Karena ada teman yang bukan tidak dekat, maka itulah yang disuruh untuk piket bahkan setiap hari. Nah, itu merupakan perilaku yang tidak adil. Kemudian yang ketiga, terakhir, di masyarakat, bagaimana caranya berperilaku adil di masyarakat? Contohnya itu ketika kita mempunyai tetangga, maka kita berlaku adil kepada dua tetangga ini tanpa membeda-bedakan. Contohnya ketika ada makanan, kita berikan kepada tetangga yang satunya, maka kita harus berikan juga kepada tetangga yang satunya. Itu merupakan perilaku adil dalam masyarakat. Mungkin ini saja penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.